Coba kita renungi sekarang. Ketika tidur, mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur, bahkan pikiran kita tertidur, semuanya lupa. Tangan kita tertidur, kaki kita, satu-satunya yang gak pernah tidur adalah nafas. Makanya kadang-kadang kita ini ya, belajar agama itu sudah kejauhan, sampai kehilangan kesadaran. Pernah suatu saat saya dialog, jadi mohon maaf, saat itu saya butuh mobil pick up. Nah kebetulan yang punya mobil pick up itu ya seseorang. Dan saya tahu kalau beliau ini rajin sekali ngasih ceramah agama, macam-macam lah gitu. Nah dalam perjalanan mau ngambil bunga itu ke Cideng, terjadi dialog saya dengan beliau. Dialognya kok tiba-tiba cerita hadis kursi, ayat kursi. Kan di ayat kursi itu kan kita sudah hafal semua ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Allah dialah, tiada Tuhan selain Dia yang senantiasa berdiri tegak mengurus semua kebutuhan makhluknya. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Pertanyaan saya dalam dialog itu sederhana. Siapa dalam diri kita yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk? Bingung gitu. Dia aja sambil nyetir. Ya karena saya takut nyetirnya jadi bawa saya lagi. Udah saya bilang jangan dipikirin. Kejauhan ternyata pertanyaan saya. Tadinya saya cuma mau sharing aja. Kan kita mengatakan Allah tidak Tuhan selain Dia yang berdiri tegak mengurus semua kebutuhan makhluknya. Saking demikian cintanya pada makhluknya, beliau itu sampai gak pernah tidur, ngantuk pun enggak. Saya cuma tanya, siapa yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk dalam dirimu? Karena mikir, saya stop, ini bahaya ini lagi nyetir. Jadi saya bilang, udah, tong diamutan. Saya bilang, tong diamutan. Rupanya saya salah. Gitu. Coba kita renungi sekarang. Ketika tidur, mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur, bahkan pikiran kita tertidur, semuanya lupa. Tangan kita tertidur, kaki kita, satu-satunya yang gak pernah tidur adalah nafas. Sedangkan Allah mengatakan, aku gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kan sederhana, siapa yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk pada dirimu? Kan nafas. Jadi kalau gitu siapa nafas itu? Kalau bukan Dia. Masih mencari kemana-mana, padahal kita setiap hari bernafas. Makanya semua orang-orang belajar kesadaran yang diberdayakan nafas. Fokuskan pikiran pada nafas, sadari nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya. Orang-orang belajar kesadaran dimanapun seluruh dunia. Begitu caranya. Kenapa kita selama ini menyadari nafas saja tidak punya waktu? Padahal nafas adalah segalanya. Nafas adalah kekayaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Begitu hari ini kita berhenti bernafas, semua yang disebut milik kita berpindah tangan dalam sekejap. Bukankah bernafas itu adalah kekayaan yang luar biasa? Kenapa kita merasa tidak punya apa-apa? Padahal hari ini kita punya nafas. Dia yang tidak pernah tertidur, Dia yang tidak pernah terkantuk. Makanya saya sering bertanya, kenapa Anda bisa melihat saya? Karena punya mata. Salah. Orang mati juga punya mata, tidak bisa melihat. Orang mati punya telinga, tidak bisa mendengar. Orang mati punya mulut, tidak bisa mengunyah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan semua kita bisa melihat, mendengar, mengunyah, dan merasakan semua jenis makanan, bukankah nafas kita? Sesederhana itu aja kita gak kenal. Jadi apa nafas itu? Nafas itu bukti keberadaan Dia sang hidup pada diri kita. Bukti keberadaan Allah pada diri kita. Makanya nanti kita akan menghembuskan napas kita yang terakhir. Itu yang disebut dengan kematian. Jadi mati itu cuman menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ya ke sini. Kemana lagi? Kita ngambil napas dari sini, kita juga mengembalikan napas ke sini. Cuma itu saja kok. Bahkan sekarang kita pun tidak sadar kalau kita sekarang sedang mengalami hidup mati. Ketika napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Cuman frekuensinya terlalu cepat, kita seakan-akan merasa terus-menerus hidup. Padahal kita sekarang sedang mengalami hidup mati. Bicara rahasia napas saja mungkin baru dengar hari ini ya. Mungkin banyak yang tidak percaya ya kepada saya bahwa sebetulnya ya kita bisa mendapatkan segala hal dalam hidup ini tanpa harus bekerja keras. Kita melakukan pekerjaan biasa saja, tetapi hasilnya luar biasa. Makanya di salah satu episode di YouTube saya, di akun YouTube saya pernah menyampaikan 7 jalan baru yang menakjubkan.
Dari 7 jalan baru yang menakjubkan, salah satunya adalah kita bisa mendapatkan banyak dengan upaya sesedikit mungkin. Tetapi bukan berarti ini mencuri, bukan berarti ini licik, bukan. Ini karena kita mengetahui rahasia alam, kita mengetahui rahasia semesta. Makanya sebetulnya ya ada yang namanya kerja keras. Itu kerja keras pasti menggunakan otot, hasilnya pasti pas. Karena otot itu materi. Ada yang namanya kerja cerdas. Kerja cerdas menggunakan otak, itu hasilnya juga paling sedikit lebih besar lah daripada pas. Kenapa? Karena pikiran juga masih dimensi materi. Nah, ada yang disebut dengan kerja ikhlas. Nah, kerja ikhlas itu apa? Kita menemukan personal genius zone. Kita menemukan ya berkah yang ada dalam diri kita. Lalu kita melakukan pekerjaan yang kita suka. Dan apapun yang kita suka, pekerjaan yang kita suka, maka di situ kita akan berkembang. Ketika itu berkembang, maka ya segala berkah akan datang. Segala berkah akan datang para sahabat. Dan ini bukan omong kosong. Coba ya, sekarang para sahabat kerja keras, kerja cerdas, dan kemudian ya melakukan pekerjaan yang tidak disukai. Saya kira sulit untuk bisa ikhlas. Karena apa? Potensi diri kita tidak akan berkembang. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan satu pekerjaan, merasakan pekerjaan sebagai beban, dan kita tidak merasa senang melakukannya, tidak mungkin bisa ikhlas. Jadi ikhlas itu ada kaitan dengan personal genius zone kita. Kita oleh Allah diberi sebetulnya personal genius zone. Artinya kita semua ini jenius ya, secara personal di bidangnya masing-masing. Jadi ikan itu jenius ketika berenang, tetapi tentu sangat idiot ketika disuruh memanjat. Monyet juga sangat jenius ketika memanjat, sangat idiot ketika disuruh berenang. Tentu saja ya, ketika tempatnya salah, maka kita juga akan kelihatan menjadi sangat tidak mahir karena tempatnya salah. Makanya bagi saya, semua manusia itu ranking 1. Semua manusia itu jenius. Cuman, ya, ada yang belum menemukan di mana dia jeniusnya. Maka tugas kita dalam hidup adalah menjadi diri kita sendiri. Supaya kita bisa menemukan di mana sebetulnya jeniusnya kita. Karena setiap personal itu datang ke dunia, itu direncanakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, untuk tujuan Allah, ya, dengan tujuan yang berbeda. Karena Allah punya tujuan yang berbeda-beda. Wajah kita aja berbeda. Karakter kita juga berbeda. Artinya, kita semua itu sebenarnya jenius di bidangnya masing-masing. Ada yang jenius di kakinya sehingga dia bermain bola dan menjadi pemain bola top dunia. Ada yang jenius di tangannya, mungkin dia jadi pemain apa? Ya, mungkin jadi pemain tenis, pemain bulu tangkis, ada juga jadi pemain tinju. Kan macam-macam, ya. Jadi sebetulnya setiap manusia ini jenius, para sahabat. Cuman banyak yang tidak percaya kalau mereka tujuan. Karena istilah jenius itu dikaitkan dengan intelektualitas. Nah, itu batasan yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Yang menciptakan batasan itu adalah manusia. Nah, batasan-batasan itu harus kita dobrak, harus kita buka. Makanya saya sering mengatakan bahwa ya, ketakutan tidak akan pernah melahirkan kebebasan. Sekali lagi, ketakutan tidak pernah melahirkan kebebasan. Dan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu bukan sumber ketakutan, tapi Tuhan itu adalah sumber kebebasan. Jadi kalau kita menempatkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang kita takuti, atau kita menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang menakutkan, like attracts like. Maka Tuhan mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Jadi kalau Tuhan itu adalah dijadikan sebagai sumber kebebasan, maka kita, ya, ketika kita bertuhan, kita juga menemukan kebebasan. Dan di situ kita akan menemukan keterbatasan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sering kita menginstall ya kata-kata yang berulang-ulang dan yang negatif. Misalnya, kita tidak punya uang untuk membelinya. Uang itu jahat. Orang kaya pasti tidak jujur karena kita cemburu pada mereka. Menginginkan uang itu tidak baik. Atau menginginkan uang itu tidak spiritual. Atau menginginkan uang itu berlawanan dengan agama misalnya. Ada pandangan yang semacam itu. Itu adalah pandangan-pandangan yang negatif. Apalagi itu sudah menjadi program di alam bawah sadar. Itu harus diubah. Sedangkan Allah sendiri mengatakan di Quran, wa batagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Betul bahwa kita harus mengurusi akhirat kita, tetapi kita jangan sampai melupakan bagian kita di dunia ini. Karena apa? Bukankah dunia ini adalah majra'atul akhirah? Dunia ini adalah instrumen yang bisa mengantarkan kita ke akhirat. Jadi kalau kita di dunianya penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan kedamaian, kan bukan hal yang mustahil. Maka kita akan mendapatkan akhir kehidupan yang penuh kedamaian dan berkelimpahan juga. Karena tidak mungkin ya tiba-tiba datang secara instan ya, secara tiba-tiba, karena di alam semesta ini berlaku hukum sebab akibat ya. Jadi tidak mungkin kita tiba-tiba mendapatkan akibat yang baik kalau sebabnya tidak baik. Tidak mungkin juga kita mendapatkan akibat yang buruk kalau sebabnya baik. Kan tidak mungkin, karena itu adalah koheren. Sebab baik akan menimbulkan akibat baik, sebab buruk akan menimbulkan akibat yang buruk.
Itu kan sudah jelas ya, sudah saya jelaskan berulang-ulang di berbagai episode dari kajian-kajian saya, dan para sahabat pasti sudah banyak yang memahaminya. Misalnya kita punya pandangan yang negatif. Memiliki uang banyak itu berarti kerja keras. Kalau kita punya pandangan, memiliki uang yang banyak itu kerja keras, ya kita pasti akan melakukan kerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak. Padahal sebetulnya itu adalah program yang dibangun di pikiran kita sendiri, ya, bukan rahasia alam. Alam tidak seperti itu. Nah, ketika kita ya punya pandangan-pandangan yang semacam itu yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman tentang uang. Merasa tidak nyaman tentang uang. Ya, ketika kita masih kanak-kanak, ingat ya, anak-anak itu apa? Anak-anak itu mungkin gagal, ya, ketika dia mendengarkan nasihat orang tua. Tapi dia tidak pernah gagal mencontoh apa yang dilihatnya dari orang tuanya. Sekali lagi, anak itu seperti itu. Makanya pada diri anak itu ada yang namanya cermin saraf, mirror neuron, bahasa psikologinya. Jadi cermin saraf itu apa? Anak itu akan memproyeksikan semua yang dia lihat, yang dia dengar. Ya, mungkin saja anak-anak kita sering gagal mendengar nasihat dari orang tuanya, tetapi anak-anak kita tidak pernah gagal untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apa yang dilihat dari orang tuanya tidak pernah gagal, karena dia punya cermin saraf untuk memproyeksikan semuanya. Bayangkan ya, ketika orang tuanya selalu berbicara keterbatasan, apa yang terjadi? Itu akan masuk di alam bawah sadarnya, sehingga anak kita pun akan memiliki keterbatasan. Jangan-jangan kita pun anak yang dididik oleh orang tua kita dulu yang memiliki keterbatasan. Tetapi saya mengajak, yuk kita tidak usah menyalahkan orang tua kita dulu. Jangan juga mengatakan orang tua kita salah asuh terhadap kita. Sudah, syukuri saja. Orang tua kita ada, itu luar biasa. Karena mereka ada, yang menyebabkan kita ada karena keberadaan mereka. Mereka menjadi marga lantaran untuk kita ada. Dan sekarang, kita diberi kesempatan untuk mengubah pikiran dan perasaan kita. Sekarang kita diberi kesempatan untuk mendengar rahasia semesta yang sedang saya bukakan. Yang belum pernah didengar oleh orang tua kita. Stop menyalahkan orang tua. Lebih bagus kita sekarang ubah keadaan kita. Sekalipun itu memang ya dari orang tua. Ya, program-program itu dari orang tua kita, tetapi kan kita bisa mengubahnya saat ini. Dan punya kesempatan untuk mendengarkan kajian ini, kan sebetulnya ini sudah berkah dari semesta. Berarti kita diizinkan untuk bisa mengubah katalog-katalog kehidupan kita, supaya kita mendapatkan yang kita ingin, tanpa harus menyalahkan siapapun. Jangan pernah merasa diri kita sebagai korban, karena dalam hidup ini tidak ada orang lain. Sekali lagi, tidak ada orang lain. Hukum alam menyatakan dalam hidup yang ada cuma kamu sendiri. Kenapa? Karena kebaikan yang kamu lakukan untuk kamu, keburukan yang kamu lakukan untuk kamu, tidak ada yang namanya korban. Karena semua pelakunya adalah diri kita sendiri. Sekali lagi, tidak ada yang namanya korban, karena semua pelakunya adalah diri kita sendiri. Para sahabat, ketika kita masih kanak-kanak, kita menerima apapun yang disampaikan lingkungan secara tidak sadar. Sehingga kita tumbuh dengan perasaan negatif tentang uang. Ya, saya juga sering bicara ya. Kebetulan saya mengajar mata kuliah entrepreneurship, mata kuliah kewirausahaan. Makanya yang saya ubah pertama kali dari mahasiswa saya, itu adalah perasaan negatifnya tentang uang. Pikiran negatifnya tentang uang. Ya, karena banyak sekali ya di dalam otak mereka itu adalah keterbatasan-keterbatasan. Nah, ketika perasaannya belum diubah, berapapun modal yang diberikan kepada mereka tidak akan jalan. Karena apa? Karena apa? Perasaan itu kan energi. Ya, perasaan itu adalah magnet. Makanya kalau magnetnya negatif, maka dia akan menarik semua yang negatif. Maka berapapun modal yang diberikan, pasti ya akan berujung pada kerugian. Kenapa? Karena ada yang belum diubah di dalam dirinya. Nah, ternyata ya tidak mudah ya untuk membongkar program-program yang kurang tepat yang pernah diinputkan lingkungan di alam bawah sadar setiap manusia. Nah, kecuali kita mau jujur pada diri sendiri. Makanya kita harus belajar self-hypnosis. Kita harus belajar untuk menghipnosis diri kita sendiri ya. Mengubah diri kita ya dengan tanggung jawab kita. Baik ya, para sahabat, bisa dilanjutkan ya. Mungkin kita pernah diajari bahwa menginginkan uang itu keliru. Misalnya, itu juga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Ya, apalagi mungkin kita pernah mendengar ya, ya, bagian kita bukan di sini, bagian kita nanti di sana, gitu kan? Di sini bukan bagian kita. Kita tuh tidak usah repot-repot ya. Misalnya, diinputkan di keyakinan kita bahwa ya, menginginkan uang itu dianggap keliru, ya. Kan aneh ya. Kita menginginkan uang itu dianggap keliru, tetapi pada saat yang sama kita harus mencari nafkah. Bahkan kita saat mencari nafkah mungkin saja harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kita tidak suka. Mohon maaf ya, banyak ya, saya menemukan data, ternyata banyak sekali orang-orang yang stres dalam kehidupan ini, ya, bukan karena dia tidak mendapatkan gaji dari perusahaan di mana dia bekerja. Ternyata dia itu bekerja di tempat yang dia tidak suka. Tapi dia paksakan, ya, dia bekerja di tempat yang dia tidak suka, ya, dia mencari nafkah, ya, udah gitu punya pandangan yang negatif
seakan-akan menginginkan uang itu keliru, seakan-akan, ya. Nah, itu kan menimbulkan ketidaknyamanan tentang uang, ya. Mungkin kita pernah diajari, misalnya, ya, hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang dapat dilakukan untuk mencari nafkah, sehingga membuat pikiran kita sangat terbatas. Mohon maaf ya, mohon maaf. Misalnya, untuk mendapatkan uang itu harus jadi ASN misalkan, harus jadi pegawai negeri misalkan, sehingga semua orang orientasinya ingin jadi pegawai negeri, kan gitu. Misalnya untuk mendapatkan uang itu harus menjadi si A, si B, harus profesinya seperti ini, seperti itu, ya. Itu hati-hati, itu batasan yang diciptakan oleh pikiran. Kalau saya beranggapan, ya, kalau anak-anak kita suka apa saja, suka menggambar, biarkan saja menggambar, ya. Jangan kemudian seakan-akan, ya, dia harus menjadi si A, si B, dan dia harus melupakan kesenangannya menggambar demi untuk mendapatkan uang. Itu kan batasan yang ciptakan oleh pikiran kita sendiri. Siapa tahu kan, ketika dia senang menggambar, kan suatu saat dia akan menjadi pelukis yang hebat, dan harga lukisannya suatu saat menjadi sangat mahal, kan tidak pernah ada yang tahu. Nah, cuma kita sering, ya, menginputkan program yang salah kepada anak-anak kita, sehingga seakan-akan, ya, yang terbaik itu yang ada di pikiran kita. Jadi oleh karena itu maka, ya, batasan-batasan tentang pekerjaan-pekerjaan tertentu saja seakan-akan yang bisa menghasilkan uang itu juga harus dibuka, harus dibongkar. Ya, banyak sekali kan sekarang, ya, orang berpikiran bahwa ya harus sekolah, harus kuliah, IPK-nya harus sekian, kamu harus cum laude gitu, harus ini, harus itu. Karena kita percaya seakan-akan untuk menghasilkan uang harus lewat pekerjaan-pekerjaan tertentu. Lupa ya bahwa banyak orang yang mungkin sekolahnya tidak tinggi, tapi dia menjadi pebisnis di pasar dan sukses. Kita lupa bahwa ada orang yang sekolahnya tidak tinggi, tapi dia mengerjakan pekerjaan yang dia suka. Ada, saya menemukan orang-orang yang tidak sekolah tinggi, dia ternyata punya kemampuan membuat ruangan, mendesain interior ruangan dengan bakatnya, sehingga dia menjadi punya perusahaan desain interior, bahkan tidak sekolah tinggi, tidak pernah kuliah desain interior. Bisa begitu para sahabat, ya. Dari kecil dia senang sekali menggambar furniture, ya, menggambar kursi, model-model kursi, ya. Tapi karena orang tua menganggap seakan-akan untuk mendapatkan uang itu harus bekerja di perusahaan tertentu, lalu dia, ya, dicegah dari itu. Kesenangannya dicegah. Nanti kamu harus menjadi ini, harus jadi itu. Padahal dia tidak suka. Bagaimana dia bisa berkembang ketika dia mengerjakan pekerjaan yang dia tidak suka? Itu sangat berbahaya. Dan ini sudut pandang ini saya bagikan kepada para sahabat semuanya supaya, ya, kita punya pandangan yang lebih luas lagi. Sehingga kita tidak usah memaksakan, ya, kadang-kadang anak harus berprestasi. Tentu saja prestasi akademik itu bagus. Tapi jangan dipaksakan ketika anak memang tidak punya kemampuan akademik yang cukup dan dia itu senangnya misalnya bikin kerajinan, senangnya olahraga, senangnya seni, atau senangnya main gitar, senangnya main piano. Jangan menganggap seakan-akan, wah, kalau kamu bisa main gitar, kamu tidak akan punya gaji. Tidak bisa seperti itu, ya. Jangan dibatasi, ya, seakan-akan hanya pekerjaan tertentu yang layak untuk bisa menghasilkan uang atau nafkah. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa batasan-batasan itu semua tidak benar. Lingkungan yang menyampaikan semua itu juga tentu saja tidak salah, ya, karena mereka juga mendapatkan input dari lingkungan yang sebelumnya. Ya, mereka itu kan hanya meneruskan apa yang mereka yakini dan rasakan sebagai hal yang benar saja, sebagai hal yang benar, bukan kebenaran. Sehingga hukum tarik-menarik menjadikan itu sebagai kenyataan dalam hidup mereka. Jadi sekarang para sahabat, sadarilah bahwa hidup ini berlangsung dengan cara-cara yang sama, ya, yang sama sekali berbeda. Hidup ini berlangsung dengan cara-cara yang sama sekali berbeda. Jadi artinya setiap orang itu tidak bisa harus sama. Apalagi misalkan di sekolah, ya, setiap guru selalu ingin siswanya mencapai hasil yang sama, pelajaran tertentu. Nggak bisa, ya. Mereka itu beragam kemampuannya, ya, beragam. Jadi kita tidak pernah menemukan anak di kelas pintar semua untuk matematika, pintar semua untuk fisika. Tidak akan pernah menemukan, ya. Dan pasti beragam. Ada yang kelebihannya olahraga, ada yang kelebihannya seni, ada yang kelebihannya pidato, ada kelebihannya bikin puisi, ada yang kelebihannya matematika, yes. Ada yang kelebihannya fisika, ya. Dan yang salah dari pikiran guru adalah ketika semua siswa harus mencapai hasil yang sama di pelajaran dia. Itu yang keliru. Kita sudah melanggar hukum alam. Ini yang harus disadari oleh kita semua. Makanya tugas guru itu bukan menjadikan siswa menjadi seperti yang di pikiran guru, tetapi guru menjadi fasilitator untuk menjadikan siswa menjadi dirinya sendiri, sehingga dia menemukan bakat fitrah
otentiknya yang ada di dalam dirinya. Nah, ini yang jarang disadari. Makanya sekolah yang bagus adalah sekolah yang menghargai perbedaan siswanya. Sekolah yang bagus adalah sekolah yang bisa mengembangkan ya bakat dan minat masing-masing individu para muridnya. Bukan mencetak setiap muridnya harus seperti yang dimau oleh sekolah. Nah, ini yang kadang-kadang mohon maaf ya tidak disadari ya. Kebetulan saya sebagai konsultan pendidikan, saya mendalami mendalami dunia pendidikan. Jadi saya ingin menyampaikan pesan ini, semoga kita semua sadar bahwa sebetulnya setiap manusia datang ke dunia ini memang memiliki kemampuan yang beragam. Jadi tidak mungkin mereka harus mencapai kemampuan yang sama di mata pelajaran yang sama, ya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Dan mereka semua adalah makhluk-makhluk yang sangat unik, ya, unik. Mereka bukan harus menjadi seperti yang dimaui oleh sekolah atau guru, tapi mereka harus menjadi dirinya sendiri. Dan ketika sekolah bisa mencetak para siswa menjadi dirinya sendiri, itu hebat. Ketika keluarga bisa mencetak ya anak-anak yang ada di keluarga itu menjadi dirinya sendiri, itu baru hebat. Itu keluarga yang hebat, ya. Tetapi ketika keluarga memaksakan anaknya harus seperti ini, harus seperti itu, lalu mereka terjebak dalam satu pekerjaan yang tidak dia sukai, maka dia tidak akan berkembang. Dan itu akan menimbulkan kelelahan sepanjang hidupnya, dan dia tidak akan pernah bahagia. Baik para sahabat, perhatikan selanjutnya. Mereka yang kekurangan uang dalam hidupnya, itu diakibatkan lebih banyak mengungkapkan perasaan buruk ketimbang perasaan baik tentang uang. Itu kesimpulannya, ya. Ketika kita menyadari tidak ada yang langka dalam hidup ini, maka seluruh dunia akan menjadi milik kita. Sekali lagi, ketika kita menyadari tidak ada yang langka di dunia ini, maka seluruh dunia akan menjadi milik kita. Jadi ini pesan yang sangat penting bahwa sebetulnya di dunia ini tidak ada yang langka. Tidak ada yang langka, ya. Kelangkaan itu sebetulnya berasal dari pikiran dan perasaan kita sendiri. Yuk kita sekarang kembangkan pikiran dan perasaan kita berkelimpahan, maka sebetulnya tidak ada yang langka di dunia ini. Oleh itu maka ada kata-kata bijak, dunia ini tidak akan cukup buat satu orang yang serakah, tapi dunia akan cukup buat semua penduduk asal mereka bersyukur. Nah, inilah pentingnya syukur. Makanya di kajian yang sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa syukur itu adalah pelipat ganda semua yang kita cintai. Ya, syukur itu adalah pelipat ganda. Syukur bisa melipat gandakan semua yang kita cintai, datang bertubi-tubi, berlimpah ke dalam diri kita, dan itu bisa dibuktikan, dan itu sangat luar biasa. Ya, saya ingin jujur pada diri saya, ya. Saya tumbuh dengan keyakinan yang negatif tentang uang. Mungkin sebagaimana mayoritas manusia lainnya. Makanya saya menyadari, karena saya tumbuh di lingkungan yang negatif tentang uang, ya, makanya saya mengubah perasaan saya tentang uang. Bukan sekedar uang itu datang dan mencari saya, tetapi uang itu harus selalu bersama saya. Nah, ini kata-kata penting ya. Bukan sekedar uang itu harus datang kepada saya, bukan sekedar uang itu mencari saya, tapi bagaimana uang itu selalu bersama dengan saya. Karena kalau dia cuma datang mencari saya, setelah itu kemudian pergi lagi dan tidak mau bersama dengan saya, tidak mau membersamai saya, berarti kan sebetulnya uang itu tidak mencukupi saya. Cuma datang dan pergi saja. Makanya kata-katanya perhatikan, ya. Ya. Uang itu bukan sekedar harus datang dan mencari kita, tetapi uang itu harus membersamai kita. Setiap kita punya kebutuhan selalu ada. Nah, bagaimana caranya supaya uang membersamai kita? Sekali lagi, perasaan kita tentang uang harus positif. Perasaan kita tentang uang harus positif. Ya, mereka yang mengalami kebangkrutan tentang uang, sebetulnya karena mereka gagal merasakan kebersamaan bersama uang. Ingat ya, mereka itu sudah sukses. Tapi suksesnya itu sekedar menghadirkan uang. Dan mereka sudah dicari oleh uang. Tapi uang tidak membersamai mereka. Tidak mau uang tinggal terlalu lama pada mereka. Akibatnya apa? Itu yang disebut dengan kebangkrutan. Jadi sebetulnya mengalami kebangkrutan tentang uang karena mereka gagal merasakan kebersamaan bersama uang. Jadi merasakan kebersamaan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya perasaan positif tentang uang. Uang akan bersama dengan saya. Setiap saya punya kebutuhan, saya pasti ada uangnya. Nah, rasa kebersamaan itu harus dipupuk. Dan kalau rasa itu tidak besar, maka kita hanya akan dikunjungi uang. Sebentar datang, sebentar tidak ada. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan uang. Bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan gaji misalnya. Ya, kita akan tunjukkan ya, contoh yang nyatanya. Jadi merasa tidak nyaman tentang uang, itu sama dengan menolak uang. Ketika merasa tidak nyaman tentang uang, maka uang tidak akan membersamai kita dalam jangka panjang. Sama saja ya, sama saja. Saya sekarang sedang bersama tim IT. Nah, kalau tim IT ini tidak merasa nyaman dengan saya, pasti ya tim IT ini tidak mungkin bisa membersamai saya dalam jangka yang panjang. Betul apa tidak? Kan sederhana ya.
Sama ya, sama. Kenapa ada pasangan yang ingin bercerai misalnya? Karena apa? Ya, karena kan ketidaknyamanan. Ketika merasa tidak nyaman tentang apa saja, maka ya itu tidak akan pernah membersamai kita dalam jangka yang panjang. Sama ya, ketika kita tidak merasa nyaman tentang uang, maka uang juga tidak akan membersamai kita dalam jangka yang panjang. Misalnya, saya mau jujur ya, ketika ada tagihan besar, apa sih respon kita terhadap tagihan besar terhadap kita? Lalu kita merasa tagihan itu menguras uang dari tangan kita? Kita merasa tagihan itu merampok uang kita? Itu perasaan buruk tentang uang. Tapi kalau kita ketika mendapatkan tagihan itu, ya sebesar apapun, perasaan kita tetap baik terhadap tagihan itu. Oh, ini kan sebetulnya pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang menagih ini jauh lebih hebat daripada uang yang harus saya keluarkan. Ada perasaan positif yang itu saja, itu sudah bagus. Daripada kita merasa seakan-akan kerampokan. Nah, ketika merasa kerampokan, itu sudah punya perasaan buruk tentang uang. Dan uang menjadi sangat sulit untuk melunasi tagihan besar itu. Jangan yang besar, yang kecil pun mungkin tidak terjadi. Ada sahabat kita yang mempraktekkan rahasia alam ini. Ya, dia juga bukan seorang pekerja yang hebat. Dia hanya sehari-hari, dia bekerja sebagai, Gojek. Pekerjaannya Gojek. Ini nyata dilaporkan pada saya. Nah, dulu ketika dia belum mengubah perasaannya tentang uang, ketika dapat tagihan 100.000 saja listrik, dia merasa kesulitan untuk membayarnya. Dan dia kemudian memberanikan diri untuk mengambil cicilan. Yang cicilannya itu 500.000 sebulan. Dan ketika perasaan tentang uangnya itu sudah sangat positif, ternyata dia merasa bahkan tidak merasa sedang menyicil. Karena dia punya perasaan yang positif. Dan ketika dia membayar, dia merasakan rasa syukur yang dalam. Bagaimana kendaraan yang saya pakai ini tercipta? Berapa ribu banyak orang yang menciptakan kendaraan ini? Siapa yang menemukan ban? Siapa yang menemukan mesin? Siapa yang menemukan listriknya? Siapa yang menemukan pembangkit listrik pada kendaraan kita? Kan untuk terjadinya loncatan bunga api listrik saja, itu perlu 13.000 volt loh. Berarti harus ada transformator yang bisa meng-up ya voltase aki yang 12 volt menjadi 13.000 volt. Nah, ketika dia melihat ya hal positif ya dari kendaraannya dan dia merasa yang dia keluarkan itu tidak sebanding dengan pengorbanan orang-orang yang telah menghadirkan sepeda motor itu, perasaan dia terhadap cicilannya juga positif. Ternyata dia mengatakan kepada saya, kok saya tidak merasa mencicil. Nah, ini adalah bukti-bukti nyata para sahabat ya yang menyatakan bahwa sebetulnya hidup itu harusnya menakjubkan kalau kita tahu rahasianya. Makanya sudah sampai di episode yang ke-9 ini sebenarnya sudah sangat banyak sebetulnya rahasia alam yang sudah saya bukakan. Baik ya. Apapun kondisi keuangan yang tengah kita hadapi saat ini, apapun kondisi keuangan usaha kita saat ini, jaga selalu